البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Bulughul Buyuh, kitab tentang jual beli, disebutkan pada pertemuan telah lewat bab riba, bab tentang riba. Dan kita sudah menyelesaikan bab tentang riba sebelumnya tentang syarat-syarat jual beli. Demikian juga jual beli yang haram, jual beli yang halal. Demikian juga khiyar, memilih ketika jual beli. Dan bab itu kita selesaikan bab riba, bab tentang riba. Di situ disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 barang yang di situ ada padanya riba. Kemudian juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang dia itu menyuap dan meminta untuk disuap. Kemudian berikutnya kita masuk bab yang baru. Bab rukhsah fil araya wa bai'il usul wa thimar. Bab rukhsah, keringanan di dalam jual beli al-araya. Nanti disebutkan insyaallah. Yang sebenarnya dia termasuk barang-barang yang dia itu ada padanya riba, tapi dikhususkan boleh. Yang ini tentang kurma. Wabil usul, dan jual beli al usul, yaitu pohon-pohon. Umpamanya dia punya buah, apakah boleh dibeli buahnya itu belum masak. Wathimar, dan buah-buah. Ini hasil dari pohon tersebut, buah-buahan yang ada padanya. Nanti akan disebutkan tentang masalah al-araya oleh beliau dari hadis Nabi SAW. Hadis nomor 833, An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Di sini muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya. Beliau memberikan rukhsah di dalam jual beli al-araya. Al-araya disebutkan jam ariyah, jamak dari ariyah. Apa itu ariyah? Ariyah itu adalah atiyah, pemberian. Disebutkan oleh Imam Nawawi, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ya, Ibnu Hajar menyebutkan al-araya itu dari ariyah. Ariyah itu adalah atiyah, pemberian. Atiyah itu samarin nakhl duna raqabah. Ya, arayah itu seseorang memberikan nahl, memberikan kurma duna raqabah, yang tidak ada tangkainya. Kurma yang sudah jadi itu ya, ada plastiknya atau ditempatkan sesuatu. Karena Arab fil jadbi adalah orang-orang Arab ketika dalam keadaan kering. Yatatawa ahlun nahl bidzalik, dia meminta kepada pemilik pohon kurma dengan kurma yang sudah siap ini tadi. Umpamanya 1 karung kurma sudah jadi. Alaman la samar lahu, kepada orang yang tidak mempunyai buah. Demikian. Ya, ini umpamanya disebutkan itu biasanya kalau dia mempunyai tamu atau keperluan, dia ingin makan kurma yang masih segar, namanya rutab, belum sangat matang sekali itu. Ya, kita sudah tahu tidak boleh seseorang itu menjual 1 kilogram kurma yang bagus umpamanya dengan 2 kilogram kurma yang jelek. Tidak boleh kan? Harus sama. Tapi ini dikecualikan. Seseorang mempunyai kurma yang dia itu sudah siap dimakan, kemudian dia ingin memakan kurma yang dia itu masih segar, rutab ini, namanya busroh, kemudian rutab, kemudian tamar, urutannya gitu. Busroh itu yang dia masih muda, ya, yang sudah bisa dimakan juga. Kemudian di atasnya rutab, itu yang segar, separuhnya coklat, separuhnya masih kuning, itu yang paling enak. Kemudian tamar, kurma itu awet. Kalau rutab itu sekali makan 4 hari makan dan dia segar. Maka di sini dia punya keperluan, dia ingin memberikan hidangan pada tamu, maka dia bawa kurma yang sudah siap dimakan, kurma 2 kilo umpamanya. Kemudian dia
mendatangi pemilik kurma untuk meminta apa? Meminta rutab yang ada di pohonnya, yang ada di pohonnya. Maka di sini diberikan rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Nabi memberikan rukhsah di dalam aroya ini. Ya, hukum asalnya tidak boleh tadi. Makanya satu kilo kurma yang bagus dengan namanya 1 kilo 2 on kurma yang masih di pohon namanya. Nah, saya kan tidak boleh, tapi di sini boleh. Demikian. Karena hukum asalnya itu termasuk barang riba, 1 kilo ya 1 kilo. Demikian. Di sini Nabi memberikan rukhsah. Antuba bi kharsihan kailan. Ini disyaratkan di sini untuk dijual, ya, untuk dia menjualnya itu bi kharsiha, khars yakni takdiri kan. Dengan kira-kira ukurannya, kailan dengan takaran. Jadi kira-kira kurma yang dia akan beli yang masih segar itu ya sebanyak kurma yang dia mau dapatkan gitu. Jadi syaratnya bi kharsiha, dia sudah ukur. Ya, jangan kemudian jumlahnya itu adalah umpamanya kurma yang sudah siap itu 10 kilo, kemudian dia mau mengambil dari rutopnya itu cuma 1 kilo. Seperti ini kan bukan bi kharsiha, karena disyaratkan dia itu dikira-kira hampir sama. Demikian. Muttafaqun alaih. Kemudian wali Muslim, sekali Imam Muslim, rakhasa fil ariyah. Nabi SAW memberikan rukhsah di dalam jual beli ariyah tadi, kurma ya, kurma tadi. Ya'khudhuha ahlul bait, yang mengambilnya pemilik rumah, yang mungkin punya tamu atau semisalnya. Bi kharsiha, dengan ukurannya tadi. Dikira-kira itu sepadan dengan apa yang dia mau ambil. Tamron, untuk mendapatkan tamr. Atau dia memberikan tamr untuk mendapatkan rutab tadi. Ya'kulunaha rutaban, yang dia akan memakannya atau mendapatkan rutab itu. Jadi seakan-akan barter kurma yang sudah siap ini tadi yang ada di rumah ya ditukar dengan kurma yang masih di pohon. Demikian juga hadis nomor 834. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan rukhsah. Fi bai'il araya, di dalam jual beli al-araya bi kharsiha, dengan ukurannya. Fi ma duna khamsah ausuk, di dalam yang dia itu di bawah 5 ausuk. Nah, ini syaratnya juga berikutnya, tidak boleh lebih dari 5 ausuk. Au fi khamsah ausuk, atau di 5 ausuk. Itu. Paling maksimalnya 5 ausuk. Ketahuan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Ausuk disebutkan oleh Ar-Razi di Mukhtasar Shihah itu sitina so'an, 60 so'. 1 so' itu apa? 1 so' yang biasa ketika kita zakat fitrah itu kira-kira 2,5 kilo, kalau aman 3 kilo beras itu. Berarti kalau 3 kilo kali 60 berarti 180 ya kilogram, sekitar itu 200 kilo lah gitu. Berarti ya tidak ada 1 karung. Kalau 1 sok 3 kilo kali 60 kan 180 kilogram. Kalau tepung itu kan 25 kilo, berarti ya 10 karung ya sekitar itu. Hadis muttafaqun alaih. Maka tadi sudah disebutkan tentang tafsir al-araya. Kemudian disebutkan di sini ada beberapa permasalahan hukum bel araya. Jual beli araya ini boleh, khusus apa kurma. Kemudian berapa batasannya tadi? 5 ausuk. Ya, 5 ausuk. Ini berarti kalau satu wusuk itu 60, berarti ini kali 5. Ya, 300 kali 3. Berarti malah hampir 1 ton, kurang demikian. Ya, demikian para lebihnya. Karena dia khamsa ausuk, 1 wusuk itu adalah 60 tadi. 60 sok. Padahal 1 sok sendiri 3 kilo. 3 kali 60 dikali 5. Ini jumlah yang banyak. Kemudian apa yang disyaratkan tadi? Disyaratkan dia sudah dihitung jumlahnya hampir mirip dengan apa? Dengan kurma yang masih di pohon itu. Kemudian berikutnya hadis 835. Ini selesai tadi pembahasan tentang jual beli al-araya, kurma sudah. Kalau tempat kita ya jarang kita dapati kurma yang masih di pohon. Hadis nomor 835, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang an bai'i thimar,
untuk menjual astimar buah-buahan hatta yabdua salahwa sampai tampak bagusnya. Nahal bai' wal mubta. Nabi melarang orang yang menjual dan orang yang membeli. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, umpamanya durian. Durian dia jual masih berupa apa? Bunganya umpamanya. Nah, kadang orang demikian, atau yang kita kenal sistem ijon umpamanya padi. Karena masuk juga padi, tanaman-tanaman ya, bukan hanya pohon-pohon. Tanaman-tanaman padi, gandum dan sebagainya masuk juga. Ya, ini masih berupa apa? Masih bunga, sistem ijon itu masih hijau bahkan. Nah, itu orang kadang jual belinya suka itu yang spekulasi itu, spekulan itu. Kadang untung banyak, kadang ya rugi, kadang impas. Maka di sini Nabi melarang sampai tampak bagusnya, sampai kuning. Duriannya sudah kelihatan kuning atau mungkin sudah besar, sudah sebagian sudah jatuh. Nah, ini sudah ada tanda-tanda. Kalau belum, maka di sini Nabi melarang. Bahwa riwayat dalam riwayat yang lain, wa kana idza su'ila an sulaiha adalah beliau kalau ditanya tentang bagusnya itu bagaimana tampaknya, qala hatta tadhhab ahatuhu. Sebagian mengatakan ini Ibnu Umar yang ditanya. Ya, bagaimana tampak bagusnya? Hatta tadhhab ahatuhu, sampai hilang ahah. Ah itu afah wal aib. Ya, jeleknya dan aibnya, cacatnya, sampai hilang cacatnya. Tampak kelihatan tuh bagus sudah. Berikutnya hadis nomor 836. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahan bai thimar, beliau melarang dari menjual buah hatta tushhiya, sampai tushi. Kila wa ma sahuha, dikatakan bagaimana sahuha? Qala, ya, maka dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tahmaru wa tasfaru, tampak merah dan tampak kuning. Tergantung buahnya apa kan gitu. Kalau pepaya mungkin kelihatan dia di pohon itu mulai apa? Merah. Atau mungkin mulai kuning. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Walafdhu li Bukhari. Dapat Imam Bukhari. Wa anhu, berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan ya adalah syad, nyeleneh. Ya. Ini yang disebutkan hadis yang dhaif. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahan bai' al-inab. Beliau melarang jual beli al-inab. Inab itu artinya anggur. Hatta yaswadda, sampai dia itu hitam. Ya, kalimat inab ini, ya, anggur ini adalah syad tadi disebutkan. Karena disebutkan Hamad bin Zaid, dia tafarrada bihi. Hamad bin Salamah. Ya, disebutkan oleh Imam Hakim, itu Hamad bin Salamah di tariknya. Di riwayat beliau. Jadi Hamad bin Salamah ini dia menyelisihi khufat yang lain, yaitu Malik bin Anas, Yahya Al-Qattan, Ibnu Mubarak, Husyaim, Ismail bin Ja'far, Daurawardi, sehingga dihukumi apa? Nyeleneh. Penyebutan nama inab ini, anggur. Demikian juga hab, yakni biji-bijian. Hatta yaswadda, sampai dia itu hitam. Yang sudah kita baca, yakni apa? Buah kan demikian. Wa an bai'il hab, demikian juga menjual biji-bijian. Hatta yastad, sampai dia itu berat. Biji gandum atau padi, ya itu sampai dia itu kelihatan mulai berat. Semakin berisi itu semakin merunduk. Demikian, tidak ada kemudian padi semakin berisi semakin berat, dia semakin naik ke atas, tidak. Sebagian menyebutkan permisalan orang yang sombong. Rawal khamsah, diriwayatkan oleh yang 5 ila Nasai, kecuali Imam Nasai. Berarti sebutkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa sahih Ibnu Hibban, sahih dari Ibnu Hibban wal Hakim. Demikian juga Hakim. Tapi sudah kita sebutkan, ya, walaupun Hamad bin Salamah itu thiqah, tapi menyelisih yang lain, penghafal hadis yang lain, teman-temannya, sehingga dihukumi syad, nyeleneh. Sudah cukup lihat yang sebelumnya. Maka di sini menunjukkan larangan jual beli, ya, buah-buahan, ya, sebelum dia itu tampak bagusnya. Demikian juga bahkan apa qabla antukhlaq, sebelum dia tumbuh. Sebagian masih dia, ya, ini menyemai gitu, nanti sudah ada yang beli. Nah, ini karena mungkin dia beranggapan kebiasaan ini kalau seperti ini, ya kira-kira nanti panennya segini-segini kan gitu, sebagian gitu. Jadi setiap tahun demikian terus dicoba begitu. Nah, itu tidak boleh, haram. Sebelum dia diciptakan, sebelum dalam keadaan dia tumbuh itu sudah dijual dulu, tidak boleh. Demikian juga sebelum tampak bagusnya tidak boleh. Kemudian disebutkan
Permasalahan yang lain, fa'usa marah qabla budu sulaiha ma'al asl an-nakhlah. Yani menjual buah sebelum tampak bagusnya, ya, bersama dengan pohonnya. Bagaimana ini? Kalau dia niatnya menjual pohon kormanya, ya, saya beli pohon korma. Dia tidak menginginkan buahnya itu, membeli tanahnya itu, boleh, kan demikian. Tapi kalau dia berniat untuk membeli buahnya, harus disyaratkan dia tampak bagusnya. Demikian. Kemudian bagaimana tahu bagusnya itu tadi sudah disebutkan. Walaupun itu diketahui dengan apa? Kebiasaan, mulai masak, merah ataupun kuning. Kemudian kalau dia sudah membelinya, ya belum sampai panen ya, siapa yang menanggung untuk memberikan airnya? Disebutkan baik orang yang menjual. Ya umpamanya dia sudah mulai kuning, dibeli sudah. Lalu siapa yang menanggung mengairinya, merawatnya sampai dia itu dipotong? Orang yang menjual, demikian disebutkan. Yang jual harus tanggung jawab dulu, baru dipotong nanti dia ini melepaskan tanggung jawab itu. Kalau bagus sebagian tidak. Kalau di satu kebun bisa mewakili, ya mewakili yang lain. Bagaimana kalau satu kebun kemudian dia punya kebun yang lain? Ya tidak mewakili. Harus kebun ini dulu. Kalau dia sebagian masak, maka yang lain masak. Kebun yang lain, maka ditunggu sampai dia itu bagus. Demikian juga kalau pohon umpamanya biasa kita dulu perhatikan ada apel, di situ nanti ada inam, anggur, ada lagi kurma. Kalau yang masak umpamanya apelnya umpamanya, ya anggurnya dilihat dulu dia sudah masak atau belum. Ya, demikian. Tidak berarti semuanya untuk kemudian dianggap sama. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.